harapan Pakubuwono IX ada pada putranya, yaitu yang kelak menjadi Pakubuwono X. Nah, ketika itu Pakubuwono IX itu memerintahkan Ronggowarsito untuk meramalkan bahwa putra siapa yang akan miyos, akan lahir dari rahim sang istri permaisuri ini adalah kakung apa putri begitu. Jawabannya Ronggowarsito adalah Hayu. Lah Hayu ini yang bagaimana begitu? Pun lajengaken niku wau ingkang dibuka wonten Jawi niku wau perjuangan PB 3 sampai dengan PB 11 dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika kita berbicara mengenai perjuangan memperoleh atau membebaskan diri dari penjajahan, perjalanan bangsa kita ini kan sebenarnya juga cukup panjang ya Mas ya. Upaya-upaya pergerakan perjuangan dilakukan mulai dari Pakubuwono ketiga. Sebenarnya Pakubuwono kedua dan Pakubuwono ketiga ini sudah memperjuangkan kemerdekaan itu dengan diplomasi. Bagaimana beliau itu bisa wal atau bisa istilahnya dalam bahasa Indonesia itu terlepas dari ikatan perjanjian atau ikatan dagang atau ikatan politik juga dengan VOC gitu. Dengan adanya perjanjian itu sebenarnya adalah upaya Sinuwun Pakubuwono kedua Pakubuwono ketiga untuk survive, untuk bisa tetap bertahan, mempertahankan martabat dan martabat kerajaan. Namun lagi-lagi kita itu selama beberapa waktu silam sebelum beliau itu jumeneng menjadi Susuhunan di Surakarta, Kerajaan Mataram itu selalu kekuatannya itu direduksi dengan adanya pertumpahan darah, dengan adanya konflik antar kerabat, dengan adanya pemberontakan sehingga kekuatan kita untuk melawan campur tangan VOC ke dalam Mataram itu kita tidak bisa secara frontal. Sinuwun Pakubuwono kedua, Sinuwun Pakubuwono ketiga, dan Sinuwun selanjutnya selalu memperjuangkan itu walaupun hanya dengan secara diplomatis. Nah, contoh konkret pada waktu Pakubuwono ketiga dan Pangeran Mangkubumi dengan Pakubuwono ketiga dan Pangeran Mangkunegoro itu mengadakan sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Giyanti dengan Pangeran Mangkubumi dan perjanjian Solo Tigo dengan Pangeran Mangkubumi. Itu adalah langkah damai sebenarnya, langkah damai bahwa Susuhunan Pakubuwono ketiga itu tidak mau terjadi adanya sebuah pertumpahan darah dan perpecahan di antara keluarga, dengan harapan bahwa Susuhunan itu dengan adanya langkah ini Pangeran Mangkubumi dan Mangkunegoro itu bisa sama-sama bersatu dengan Keraton Surakarta melawan VOC. Jadi perjanjian Giyanti ini jangan dipandang atau jangan dianggap sebagai sebuah perpecahan Mataram, tapi ini adalah sebuah wujud bahwa Pakubuwono III ini adalah memperjuangkan bersatunya Mataram itu dengan cara damai atau diplomasi begitu, bukan lantas menjadi sebuah tonggak awal Mataram dibagi menjadi dua wilayah, itu bukan. Karena apa? Ketika Pakubuwono III itu tidak mau atau tidak mengamini atau tidak mengadakan sebuah perjanjian atau sebuah diskusi, sebuah berdamai dengan Pangeran Mangkubumi, maka tragedi perpecahan di antara dinasti Mataram itu akan semakin berkelanjutan. Nah, disinilah peran Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi
yang adalah pamannya sendiri itu adalah Pakubono III mempertahankan keutuhan Mataram ini, jangan sampai dinasti ini runtuh karena adanya perpecahan. Nah, disitulah sebenarnya Pangeran Mangkubumi ini adalah adik tersayangnya Pakubono yang pada waktu itu memang ketika Pakubono kedua itu jumeneng noto di Surakarta pasca perjanjian pasca palian Boyo Kedaton, pasca Boyo Kedaton dari Kartosuro ke Surakarta itu memang terjadi banyak kekecewaan antara Pangeran Mangkubumi dengan usia antara Pakubono II dengan VOC. Di situ Pakubono kedua itu nimbali Pangeran Mangkubumi untuk dijak berdiskusi bagaimana solusi atas keadaan kerajaan yang selama ini dalam masalah yang berkelanjutan ini. Kemudian Pakubono kedua itu memberikan ragat kepada Mangkubumi untuk memberontak, untuk bergerilya itu dari Pakubono II. Jadi jangan menjadi muncul anggapan bahwa Pangeran Mangkubumi dengan Keraton Surakarta dengan Pakubono II dengan Pakubono III itu adalah bermusuhan. Itu tidak. Pangeran Mangkubumi ini justru adik kesayangannya Pakubono II. Dan ketika Pakubono II mangkat digantikan oleh Pakubono III, Pakubono III ini justru tidak mau terjadi adanya perpecahan, dinasti ini nanti akan hancur ketika terjadi perpecahan. Itu adalah perjuangannya Pakubono III dalam mempertahankan dinasti dan memperoleh kemerdekaan. Walaupun akhirnya juga gagal, VOC masih tetap bertengger di bumi Jawa, kemudian dilanjutkan oleh Pakubono IV. Pakubono keempat pun sebenarnya juga secara diplomatis, namun beliau juga sedikit menampilkan rasa keberaniannya dengan adanya peristiwa Geger Pakepung. Itu sebenarnya Geger Pakepung itu adalah resistensi terhadap kesewenang-wenangan atau tindakan yang tidak adil terhadap Keraton Surakarta Hadiningrat. Kemudian pada Pakubono kelima kebetulan adalah jumeneng noto hanya 2 tahun. Tapi pada waktu menjadi Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram atau Pangeran mahkotanya keraton, Pakubono V sendiri memberikan kontribusi banyak. Ada sebuah perahu Rajamala itu hiasan Pakubono V yang digunakan untuk berlayar dari Bengawan Solo di Semanggi sini ke Gresik, dari Gresik disambung lagi perahu ke Madura. Itu adalah diplomasi antara Surakarta dengan Madura dalam koordinasi merencanakan strategi melawan penjajah. Kemudian ada opini atau anggapan lain Bengawan Solo perahu Rajamala ini adalah perahu yang dikawinkan dengan perahu pemberian Belanda. Ketika itu Belanda memiliki perahu yang haluannya kapal itu berwujud putri cantik gitu. Ketika perahu itu diberikan di Surakarta dan ditempatkan di Bengawan Semanggi itu, Pakubono V membuat perahu Rajamala dengan cantik berwujud raksasa Rajamala. Nah, di situ ada sebenarnya resistensi antara Belanda dan Jawa. Nah, kemudian perjuangan ini dilanjutkan oleh Pakubono ke-6 yang secara besar-besaran mendanai perjuangan pergerakan Perang Jawa Pangeran Diponegoro. Pakubono ke-6 justru di sini sebagai konseptor, sebagai penyuplai logistik, sebagai penyuplai persenjataan, sebagai penyuplai kebutuhan selama perang Pangeran Diponegoro. Mengapa Pangeran Diponegoro itu justru Keraton Surakarta yang memberikan support, yang memberikan sokongan? Itu karena Surakarta Hadiningrat ini, Pakubono ke-6 ini sama-sama saudaranya Pangeran Diponegoro Nunggil Puyang. Jadi Pakubono ke-6 ini sama-sama
putra wayahnya Gusti Kanjeng Ratu Ageng Hamengkubuwono I. Dan Pangeran Diponegoro ini juga putra wayahnya GKR Ageng Hamengkubuwono I. Jadi silsilahnya Pakubuwono VI dari bibinya, dari ibu Dalu Pakubuwono VI itu adalah terah dari HP1. Kemudian Pangeran Diponegoro jelas ayahnya HP3, eyangnya HP2, eyang buyutnya HP1. Jadi Pak PB6 dan Pangeran Diponegoro ini nunggil buyut dengan sama-sama wayah GKR Ageng HP1 lah. Disitulah karena keduanya adalah saudara dan memiliki persamaan nasib, Pangeran Diponegoro ini meminta bantuan ke Surakarta dan Pakubuwono VI ini memberikan sokongan. Setelah itu Pangeran Diponegoro selalu meminta restu dan pendapat Sinuwun itu tidak di keraton, tapi di wilayah-wilayah sekitaran keraton sini, seperti di alas Prendowahono itu Keraton Surakarta berkedok melakukan sesaji Mahesa Lawu, membawa ubur ampis sesaji dipikul pakai jodang, tapi ternyata di dalamnya itu tidak sesaji. Di dalamnya adalah uang, di dalamnya adalah senjata, di dalamnya adalah bahan makanan yang kemudian sampai di Prendowahono sana barang-barang diserahkan kepada para gerilyawan gitu. Itu taktiknya Pakubuwono VI mengelabui VOC yang ada di benteng. Ketika ditanya, ini ada apa ke Prendowahono? Ini kita mau mengadakan sesaji Mahesa Lawu, tapi itu kenyataannya di dalam jodang itu dari luar memang terlihatnya adalah makanan sesaji, tapi di dalam sesaji itu semua adalah kebutuhan perang begitu. Itu adalah taktik Pakubuwono VI. Kemudian Pakubuwono VI bertemu lagi dengan Pangeran Diponegoro selain di Prendowahono, itu di daerah Bekunang, di masjid-masjid daerah Bekunang, ada di Wonorejo, ada di Kayuwapak, kemudian ada di Polokarto. Itu adalah taktik-taktik Pakubuwono VI, jangan sampai Pangeran Diponegoro itu terlihat mencolok masuk ke dalam keraton. Selalu menyusun taktik itu di luar. Nah, setelah beberapa tahun kemudian perang Jawa pecah dan mengakibatkan VOC itu bangkrut, kemudian ditelusur Pangeran Diponegoro berhasil diringkus oleh VOC dan diasingkan ke Makassar. Pakubuwono VI pun juga sama. Pakubuwono VI kemudian diambil dari keraton. Pada waktu itu Pakubuwono VI itu tedak karena Pakubuwono VI itu sudah mengetahui intrik beberapa pengkhianat yang akan menjebak Pakubuwono VI ini untuk dibawa oleh VOC atau akan diasingkan. Maka Pakubuwono ini tedak keluar dari keraton sampai ke Ngobaran di daerah Gunung Kidul. Nah, di situ Pakubuwono VI itu sudah punya firasat bahwa nanti akan terjadi pengkhianatan terhadap beliau, dan betul Pakubuwono VI itu dirangket di sana, diambil, dibawa ke Semarang, dan selanjutnya diasingkan ke Ambon. Nah, peristiwa Pakubuwono VI ini diasingkan ke Ambon ini, sebenarnya beliau itu tidak mau terjadinya sebuah gegeran itu berada di dalam keraton. Kerajaan biarlah tetap dalam wibawanya. Ketika ada pengkhianatan dan beliau itu benar-benar tahu ketika beliau hendak diasingkan itu, saya yang keluar saja. Nah, ketika anehnya, ketika beliau itu hanya dibawa oleh satu bergodo prajurit saja, oleh prajurit VOC, mengapa tidak ada satupun prajurit yang berada di Klaten itu yang merebut Pangeran Diponegoro, merebut Sinuwun Pakubuwono VI? Nah, apakah ada suatu kerjasama atau apakah ada suatu pengkhianatan yang bergerombol
dari Bupati Klaten dengan beberapa elit pangeran yang berada di Keraton Surakarta. Nah itu tanda tanya besar. Nah setelah Pakubono ke-6 ini diasingkan ke Ambon, kemudian sekretaris pribadinya Sinuwun itu juga dibawa ke Batavia. Mas Ngabei Pajangsworo atau Raden Ngabei Pajangsworo itu dibawa ke Batavia, di sana diinterogasi, dipaksa untuk mengakui, gitu. Dipaksa untuk mengakui bahwa Pakubono VI ini adalah konseptor daripada Perang Jawa. Padahal sekretaris pribadi ini tidak mau membeberkan yang menjadi rahasia negara, rahasia Sinuwun, rahasia keraton. Tapi ini adalah intrik daripada Belanda untuk mereduksi kepemimpinan keraton, mereduksi kekuasaan Keraton Surakarta ini. Kemudian Pajangsworo disiksa dan sampai akhirnya meninggal, dan tersebarlah isu bahwa yang membocorkan persekongkolan Pangeran Diponegoro dan Pakubono VI itu adalah Pajangsworo. Sebenarnya tidak, sehingga Pajangsworo ini dan keluarganya menjadi renggang hubungannya dengan keluarga Pakubono, dengan keluarga Sunan. Nah, Pajangsworo ini tidak lain adalah ayah dari Ronggowarsito. Nah, kemudian setelah terjadi isu yang meledak bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian VOC selama Perang Jawa ini adalah dua kerajaan itu, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Surakarta sebagai konseptor dan pendana pergerakan Perang Jawa, dan Yogyakarta adalah asal daripada Pangeran Diponegoro yang bergerilya. Maka Kabupaten Nayoko Wolu yang berada di wilayah Kedu dan Bagelen itu diminta oleh VOC sebagai kompensasi atas kerugian Perang Jawa. Nah, setelah itu terjadi kekosongan kekuasaan di Surakarta, kemudian dengan Pakubono VII. Sebenarnya Pakubono ke-7 sendiri juga membuat legitimasi diri, mengembalikan kewibawaannya sebagai raja, mengembalikan kewibawaan Kasunanan itu dengan Yoso Duo atau keris yang bernama Kiai Nogosapto. Nah, Nogosapto itu adalah sebagai perwujudan bahwa Sinuwun Pakubono VII itu juga sebagai seorang raja yang benar. Nah, kemudian dilanjutkan Pakubono VIII yang juga tidak lama, dan Pakubono IX. Nah, di zaman Pakubono IX ini Sinuwun kaping 9 ini memiliki pergerakan yang kemudian dikenal pergerakan ini tidak begitu frontal, namun sangat mengena. Salah satunya beliau Yoso Pesanggerahan Gilangenharjo itu untuk menjebak orang-orang gubernurnya, orang-orang VOC, orang-orang ya gubernurnya, karena pada waktu itu VOC sudah bangkrut dan VOC sudah digantikan diambil oleh pemerintah kolonial Belanda. Itu untuk berdiplomasi di situ. Salah satunya dengan Bedoyo, yang di situ Sinuwun Pakubono IX itu mengkonsep Bedoyo itu dengan senjata revolver itu. Ketika semua sudah terlelap tidur, kemudian Bedoyo itu masih tetap menari di situ, revolver itu ditembakkan kepada para orang-orang Belanda itu yang berada di situ, yang memang pada waktu itu akan menekan Sinuwun secara politis untuk mengadakan kontrak kerjasama dengan Belanda yang tentu saja sangat merugikan keraton. Nah, di situ kemudian perjuangan Pakubono IX itu juga tidak berhasil. Nah, harapan Pakubono IX ada pada putranya, yaitu yang kelak menjadi Pakubono IX. Nah, ketika itu Pakubono IX itu memerintahkan Ronggowarsito untuk meramalkan bahwa putra siapa yang akan miyos, akan melahir dari rahim sang istri permaisuri ini adalah kakung putri begitu.
jawabannya Ronggowarsito adalah hayu. Lah hayu ini yang bagaimana begitu? Tidak adanya komunikasi yang jelas itu menganggap Pakubuwono IX itu menjadi salah konsep, salah komunikasi. Ternyata hayu yang dianggap, yang disampaikan oleh Ronggowarsito ini adalah rahayu. Rahayu akan selamat. Artinya selamat itu adalah nanti akan menjadi seorang yang mulia, begitu. Nah, benar juga setelah beliau miyos di usia ke-3 tahun ditasbihkan menjadi Pangeran Adipati Anom dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunagara Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram yang ke-5. Nah, setelah jumeneng Pangeran Adipati Anom, kemudian beliau belajar banyak tentang olah kaprajan, tentang keagamaan, tentang kesusastraan, dan di akhir hayatnya Sinun Pakubuwono IX ini Pakubuwono X lah yang tampil. Sebenarnya ketika Pakubuwono X ini jumeneng noto di Surakarta, itu terjadi sebuah ini mas, terjadi sebuah himpitan yang sangat merugikan keraton. Sederet perjanjian harus ditandatangani Pakubuwono ke-10 sebelum naik tahta. Pakubuwono X harus mengikuti kontrak politik dengan gubernmen dengan syarat ABCD. Tapi anehnya Sinun Pakubuwono X ini mampu untuk tidak memenuhi kontrak-kontrak politik dengan gubernmen itu. Perlahan-lahan Sinun bangkit. Gagasan Sinun Pakubuwono X ini sangat merestorasi pola pemikiran para Sentolo Dalem, para abdi dalem dan warga di Surakarta dulu, bahwa sudah tidak saatnya lagi kita ini berjuang melawan VOC, melawan penjajah, melawan Belanda, melawan gubernmen itu dengan perang. Perang sudah tidak efektif, maka kita berjuang menggunakan akal dan bahwa kita di Surakarta sudah tidak memiliki banyak wilayah yang sudah menjadi jajahan VOC. Hanya Surakarta saja yang belum, dan sekitarnya itu kita manfaatkan. Bagaimana? Kita punya potensi apa? Kita gali. Di situ semua punya slogan, punya semangat juang itu. Rom kuncaraning bangsa amung dumunung aneng luhuring, yang artinya adalah harum nama suatu bangsa atau kejayaan suatu bangsa itu hanya pada apa? Budayanya yang luhur. Dan budaya yang luhur itu budaya yang bagaimana? Disitulah Pakubuwono X secara besar-besaran mengkampanyekan mas, mengkampanyekan budaya Jawa itu adalah budaya yang adiluhung. Nah itu budaya yang adiluhung itu yang bagaimana, yang sekian banyak aturan yang mengatur kehidupan, sekian banyak protokoler, strata itu membuktikan bahwa kita itu memiliki martabat yang lebih tinggi daripada bangsa yang datang ke sini. Yaitu tadi seperti apa yang dilakukan oleh Pakubuwono X bahwa pada zamannya Sinun itu sudah tidak menggagas bahwa resistensi atau perlawanan terhadap penjajah itu dengan cara kekerasan, dengan cara peperangan, tapi dengan cara kita memajukan pengetahuan. Rom kuncarane bangsa amung dumunung aneng luhur, seperti itu tadi, itu adalah suatu stimulus pada semua lapisan masyarakat bahwa budaya yang luhur adalah budaya yang akan membawa bangsanya kepada kejayaan. Nah, di situ banyak pemuda-pemudi yang bersekolah dan disekolahkan oleh keraton. Keraton itu jangan salah, pada zaman Pakubuwono itu sudah ada yang namanya Bondo Pawiyatan. Bondo Pawiyatan itu adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat pribumi, tidak hanya untuk Surakarta tapi di Nusantara, untuk diragati sekolah. Salah satunya Dr.
Kak Dokter KRT Rajiman Widyodiningrat, Ketua BPUPKI itu adalah dokter pribadinya keraton, dan itu adalah orang yang berkebangsaan, orang bersuku Bugis dari Makassar yang disekolahkan oleh Keraton Surakarta. Itu adalah orang terpilih, adalah orang pandai yang mendapatkan beasiswa dari keraton. Nah, itu banyak sebenarnya, tidak hanya Rajiman saja. Mulai dari situlah orang-orang yang disekolahkan oleh keraton yang diberikan beasiswa itu menjadi orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsanya dan membuat sebuah kumpulan pemuda-pemudi, gerakan nasional dan lain-lain. Nah, tak luput calon Pakubono 11 yang pada waktu itu masih berstatus menjadi Pangeran Lurah yang bernamakan Gusti Pangeran dari Angabei, itu adalah putra dalem yang juga ikut berperan aktif dalam pergerakan nasional itu. Salah satunya menjadi ketua dalam organisasi pergerakan nasional, yaitu Serikat Islam dan Serikat Dagang Islam. Nah, kembangnya zaman semakin maju, Pakubono 10 mempercayakan kepada Gusti Hangabei ini untuk menjadi diplomat negara. Beliau ditugaskan untuk ke luar negeri sampai ke Belanda, menjalin hubungan dengan beberapa negara-negara di luar, dan akhirnya Sinuwun Kaping Sedasa ini mangkat dan beliaulah yang jumeneng. Nah, ketika beliau jumeneng ini sebenarnya ada sebuah ramalan atau sebuah jongko yang di Surakarta ini menjadi sebuah teka-teki yang belum terpecahkan, dan ternyata setelah bisa terjawab ketika jumenengnya Pakubono 11. Jongko tersebut berbunyi begini: besok ngajane jaman ilanging bangsa Walanda yen wis ana parigaga kang tukul ana ing dapuran wit ori. Nah, parigaga itu kan parigaga jenis spesies padi yang tukul, yang hidup di dalam dapuran wit ori. Wit ori itu adalah pring atau bambu ori gitu. Nah, apa itu pring? Parigaga kang tuwa ing dapuran wit ori itu adalah sasmita, bahwa nanti gogo itu kan dalam aksara Jawa itu go itu kan angka 1, gogo berarti kan go 2, itu berarti 1 dan 1 adalah 11. Nah, ori itu adalah kebetulan gubernur jenderal atau bukan gubernur jenderal, tuan residen yang berada di Surakarta itu adalah bernama Presiden KJE Ori. Nah, pada zaman residennya KJE Ori yang menjadi raja di Surakarta adalah Sinuwun Pakubono 11. Nah, itu adalah sasmita hilangnya bangsa Londo itu yen wis ana parigaga kang tuwuh ana ing dapuran wit ori. Itu adalah Pakubono 11 menjadi raja ketika zaman presidennya di Surakarta adalah KJE Ori. Nah, di situ adalah akhir daripada bangsa Belanda berada di Jawa. Kemudian digantikan oleh bangsa Jepang. Nah, di dalam kurun waktu ini yang sangat singkat ini, Pakubono 11 ini banyak sekali melakukan hal-hal perjuangan dalam mempertahankan ketahanan pangan bagi warganya. Sing di dalam krisis sandang krisis pangan, Sinuwun sendiri turun tangan memberikan percontohan kemandirian dalam mengolah pangan, dalam mengolah hasil pertanian, dalam menanam. Kemudian Gusti Kanjeng Ratu Pakubono 11 itu juga turun sendiri memberikan contoh, memberikan penyuluhan kepada abdi dalem, kepada para keputren itu untuk menenun kain. Itu ada videonya. Nah, itu contoh-contoh pergerakan nasional, ketahanan dan mempertahankan kedaulatan keraton dengan segenap kekurangan yang pada waktu itu membutuhkan. Nah, nanti kita teruskan di sesi yang akan datang, kita lanjutkan tentang bagaimana perjuangan Pakubono ke-12 dalam ini.
dalam mempertahankan kemerdekaan itu sudah apa namanya jarang orang yang menyadari bahwa PB12 itu sebenarnya adalah tokoh yang sangat penting dalam lahirnya bangsa ini. Kemudian PB12 dan nanti Pakubuwono 13 itu juga jasanya terhadap Republik Indonesia juga tidak sedikit. Ketika nanti kita ungkap semuanya, maka kita menjadi sebuah kesatuan bangsa yang tidak akan melupakan sejarah. Itu Mas. Ya. Saya kira penjelasan yang cukup mencerahkan. Jadi bagi saya banyak sekali hal baru bagi teman-teman itu yang ingin mengupas sejarah Keraton Surakarta di Ningrat, nanti akan kita kupas semuanya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang teman-teman.